Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik siswa-siswi SMA Sulawesi Selatan. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan Bapak Ibu guru yang menemani putra-putri kita belajar pada pagi hari ini, salam hangat dari saya. Semoga dalam doa yang sama. Baik, masih dalam pembelajaran Smart School dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, generasi smart berkarakter cerdas Ki. Baik adik-adik, pada sesi kali ini saya akan melanjutkan pembelajaran kita di mana kita akan mempelajari pemahaman bacaan dan menulis untuk sukses UTBK SNBT 2025. Tapi sebelumnya saya ingin melihat nih, ada berapa sekolah yang hadir pada pagi hari ini ya, atau minimal semoga ada ya dari sekolah saya sebelumnya. Ada yang dari Pinrang tidak ini? Ya. Oke, wah pada angkat tangan semua. Coba yang dari SMA 1 Pinrang, ada suaranya ya? SMA 1 Pinrang? Oke, ya semoga tetap memperhatikan juga. SMA 8 Pinrang? Ada yang dari SMA 8 Pinrang juga ya? Dan ada dari Lubu juga ya? Nggak salah ya. Oke, dari Bone, mana ada seorang dari Bone? Oke, SMA 8 Sidrap, baik. Ya, boleh nanti dilihat SMA 8 Sidrap juga ada. Ya, dari SMA 10 Luhut Timur. Wah, keren. Sudah semangat semua ini untuk belajar ya. SMA 5 Wajo juga ada ya. SMA 5 Sinjai ya. Dan SMA mana lagi nih? Ada sudah ada dari Sinjai, dari Bone, dari Luwu ya. Dari daerah atas, Bulukumba, Bantaeng ada? Ya? Oke. Nah, baik. Kayaknya sudah semua siap ya. Nah, adik-adik semuanya senang bisa bertemu dengan kalian pada pagi hari ini. Baik, kalian tentunya sudah tidak sabar lagi belajar ya untuk hari ini, untuk materi pemahaman bacaan dan menulis ya. Sekedar informasi buat kalian bahwa bahasa Indonesia akan masuk dalam 3 sub materi ya. Yang mana yang pertama adalah pemahaman bacaan dan menulis ya. Yang kedua adalah pengetahuan pemahaman umum ya. Dan yang ketiga adalah literasi bahasa Indonesia ya. Dengan variasi jumlah soal dan waktu pengerjaan yang berbeda-beda ya. Tentunya saya harap kalian bisa memahami materi saya dan nanti bisa mengaplikasikannya pada UTBK SNBT yang ya dilaksanakan tanggal 23 April, berarti kalau dari sekarang tinggal minus 72 hari lagi adik-adik ya. Oke, baik, langsung saja ya kita masuk di soal per soalnya. Oke, untuk soal yang pertama, ini dia, ya. Kalian bisa melihat penulisan singkatan dan akronim yang tepat. Ini kita ditanyakan tentang singkatan dan akronim, ya. Adalah. Nah, kalian bisa melihat di sini, ya. Untuk opsi A itu berarti, ya, adalah ada penulisan FKUGM. Kemudian untuk bagian B itu adalah ada kata ada PNS, kemudian yang C ini adalah sekolah dasar ya, kemudian dalam kurung SD. Lalu bagian D ada kata Undip, kemudian bagian E itu adalah puskesmas. Nah, kalian ditanyakan ini pada materi ejaan tentunya adik-adik ya, untuk kalian bisa melihat yang mana penulisan singkatan dan akronim yang tepat penulisannya. Ya, seperti itu.
Nah, kalian bisa menjawab juga nanti di kolom chat ya. Kalau nanti ada yang mau bertanya, silakan juga nanti di raise hand. Nanti kakak operatornya akan mempersilahkan kalian untuk berbicara. Kita bisa melakukan interaksi ya. Seperti itu adik-adik. Nah, kita lihat karena pertanyaannya yang tepat, kalian harus selalu cermat dalam melihat pertanyaan. Karena kadang saja pertanyaannya bisa nanti yang tidak tepat atau yang bukan, ya. Nah, gitu. Jadi harus kalian cermat melihat dulu penulisannya, pertanyaannya. Nah, untuk FKUGM ini dia tulis FK-nya kapital, K-nya kecil, ya. Tentunya ini adalah hal yang keliru, ya. Gitu. Ini adalah hal yang keliru karena harusnya kalau ingin ditulis lengkap Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada itu baru menggunakan huruf kapital. Tapi ini karena dia singkat, makanya FK-nya itu cukup dengan huruf kecil saja. Ya, seperti itu. Berarti alfa salah. Kemudian untuk bagian B, ya, langsung saja saya fokus ke yang ditanyakan ya. Penulisan huruf PNS-nya itu huruf kecil. Nah, ini juga keliru ya. Jadi harusnya ditulis dengan huruf kapital ya. PNS-nya huruf kapital. Nah, kemudian untuk bagian C, sekolah dasar, ini menggunakan huruf S kapital dan D kapital ya. Nah, untuk sekolah dasar kalau dia ingin dipersingkat atau disingkatkan SD itu baru kapital, tapi kalau ditulis sebagai kepanjangan maka S-nya cukup kecil saja, begitupun juga dengan D-nya. Ya, berarti juga salah. Nah, untuk bagian D, Undip Universitas Diponegoro ini menggunakan huruf kapital semua. Apakah ini jawabannya? Bukan. Ya, adik-adik. Jadi Undip ini harusnya ditulis dengan ya U kapital, kemudian N-nya kecil, D-nya kecil, I-nya kecil, P-nya kecil. Ya, seperti itu. Ya, singkatan dari Universitas Diponegoro. Kenapa? Karena dia diambil dari gabungan suku kata. Ya, Universitas Diponegoro. Jadi dia diambil dari gabungan suku katanya. Ya. Nah, hal demikian juga sama dengan misalnya kita tulis Unhas. Jadi kalau Unhas itu adik-adik ya, maka harus kalian tulis dengan U kapital ya, N kecil, H, A, S ya, Unhas ya. Jadi bukan ditulis dengan U, N kapital, H kapital, A, S ya, gitu. Kenapa? Karena ini bukan diambil dari tiap katanya. Ya, bukan berarti dari Universitas Negeri Hasanuddin area Sulawesi, kan bukan. Ya, tapi diambil dari Universitas Hasanuddin. Makanya cukup huruf U-nya yang kapital, kemudian N, H, A, S-nya itu huruf kecil saja. Ya, gitu. Jadi ini yang benar, ini yang salah ya. Seperti itu. Makanya ini juga keliru yang bagian delta. Ya. Jadi jawaban yang mana? Jadi jawabannya adalah tentunya Puskesmas ya, Pusat Kesehatan Masyarakat. Maka inilah ditulis dengan huruf kecil secara keseluruhan ya, seperti itu. Jadi jawabannya adalah opsi E. Oke? Itu untuk soal nomor pertama ya. Semoga bisa dipahami ya. Boleh kalian lihat, ini materinya juga sudah saya simpan di Google Drive, nanti bisa kalian lihat ininya ya, pembahasannya. Oke, ini soal nomor pertama. Kita lanjut ya. Kalau tidak ada yang bertanya, maka saya akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya adalah penulisan angka dan lambang bilangan di bawah ini yang tidak tepat. Nah, ini sudah ada pernyataan kata tidak tepatnya. Ya, adik-adik ya. Jadi harus memang jeli kalian melihat pertanyaannya. Karena kadang dia bilang yang benar, atau yang sesuai, atau yang tepat, dan kadang juga dia mengatakan yang tidak tepat. Ya, seperti atau tidak sesuai. Makanya harus diperhatikan. Di sini bisa kalian lihat opsinya, ya. Nah, di alfa ini ada kata 25 ya untuk bagian A, untuk angka dan lambang bilangannya.
Kemudian di B ada 2 kilogram, kemudian 4 kilogram, dan 3 kilogram. Ya. Untuk bagian C itu ada kata 10, ya. Kemudian di bagian delta itu ada kata 100, dan di bagian E itu ada ulang tahunnya yang ke-17. Nah, kita bisa melihat kalian memilih jawaban apa untuk angka dan lambang bilangan yang tidak tepat. Adik-adik di sini ya, sudah ada jawabannya. Kalian pasti punya jawaban, ya. Saya infokan ke kalian bahwa untuk angka dan lambang bilangan, kalau dia hanya diucapkan satu kata, ya, maka dia harus ditulis menggunakan huruf. Ya, jadi kalau diucapkan satu kata, ya, maka harus ditulis menggunakan huruf. Ya, itu catatannya ya, tipsnya. Oke, jadi catatannya kalau dia diucapkan, ya, diucapkan satu kata, oke, maka ditulis menggunakan huruf. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau dia diucapkan dua kata atau lebih, ya, jadi kalau dia diucapkan dua kata atau lebih, ya berarti sudah 3 dan seterusnya, maka dia ditulis menggunakan angka. Ya, seperti itu. Itu catatannya buat kalian. Nah, berarti kalau begitu kita lihat, ya, bagian delta ada kata 100. Itu kan pengucapannya satu kata. Ya, berarti itu sudah benar. Ya, penulisannya sudah benar menggunakan huruf. Ya, karena diucapkannya hanya satu kata. Begitupun juga dengan opsi C, 10. Itu juga pengucapannya hanya satu kata. Maka ditulis menggunakan huruf. Ya, seperti itu. Nah, berarti tinggal 3 saja yang kita analisis, A, B, dan E. Nah, untuk bagian A pasti kalian sudah melihat. Bagian A itu kan pengucapannya lebih dari 2 kata. Ya, sudah 3, yaitu 25. Itu 3 kata. Berarti kalau 3 kata, maka sesuai dengan tipsnya, kalau diucapkannya lebih dari 2 kata, atau 2 kata atau lebih lah ya, maka harus ditulis menggunakan angka. Ya, berarti 25 ini harus ditulis menggunakan angka, adik-adik. Ya, seperti itu. Nah, berarti udah jelas yang tidak tepat adalah jawabannya alfa. Ya, seperti itu. Nah, untuk bagian B dan E, ya adik-adik, untuk bagian B, kalau dia masuk ke dalam perincian, ini kan dia perincian ya, 2 kg anggur, kemudian 4 kg jeruk, itu perincian. Kalau dia perincian, maka ditulis menggunakan angka. Ya, jadi kalau dia rincian, ya ditulis menggunakan angka, berarti opsi B juga sudah benar. Kemudian untuk opsi E, itu adalah bilangan yang menyatakan urutan ya, jumlah yang ke-17. Berarti kalau huruf bertemu dengan angka ke-17, maka dia menggunakan tanda hubung dan sudah benar penulisannya. Ya, seperti itu. Maka jawabannya adalah alfa. Ya, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya adik-adik? Semoga menjadi tambahan lagi informasi buat kalian untuk ejaan penulisan angka dan bilangan. Oke, baik. Ya, saya akan Nah, kemudian saya masuk ke soal berikutnya. Ke soal nomor, jadi nomor 2 jawabannya sudah jelas ya adik-adik. Ini ya. Nih, saya perjelas kembali karena tadi ada yang tidak jelas melihatnya. Ini ya, 25 itu harusnya ditulis menggunakan angka 25. Oke, karena dia sudah lebih dari
dua kata atau lebih. Kemudian untuk ini 2 kilogram, kemudian 4 kilogram dan 3 kilogram itu rincian, maka menggunakan angka. Lalu 10 ya. 100 itu satu kata pengucapan, maka ditulis menggunakan huruf. Lalu untuk ke-17 karena dia adalah menyatakan jumlah yang ke-17 ya, maka dia boleh menggunakan huruf ke, kemudian pakai tanda hubung, lalu angka 17. Ya, seperti itu. Jadi jawaban yang tidak tepatnya adalah alfa. Seperti itu. Oke, baik. Kita masuk ke soal berikutnya. Nah, kalian sudah dihadapkan dengan teks, ya. Ini teksnya, ya. Jadi harus memang terbiasa literasi adik-adik, apalagi kalau sudah soal bacaan, ya. Terlebih lagi untuk subtes literasi bahasa Indonesia, karena nanti itu memang soalnya akan ya diisi oleh beberapa teks, ya. Kemudian pertanyaannya nanti terkait dengan teksnya, yang mana biasanya terkait dengan 2 sampai 3 nomor, gitu ya. Jadi jangan khawatir, satu teks itu biasanya nanti terkait dengan 2 hingga 3 nomor pertanyaan, ya. Kuncinya ya memang harus kalian memahami dengan baik bacaannya, tangkap informasi yang tersurat dalam teks ataupun yang tersirat dalam teks, karena jawabannya ada dalam teks sebenarnya, ya, untuk literasi. Nah, untuk soal ini adik-adik, ini akan dipakai untuk menjawab soal nomor 3 sampai soal nomor 5. Ya. Ini teksnya, ya. Ada yang saya menggunakan cetak miring atau huruf miring, itu berarti nanti ada penekanan pertanyaan soal. Kemudian ada yang saya kosongkan, yaitu di soal nomor di kalimat nomor 3 itu saya kosongkan, berarti ada juga yang nanti akan diisi, ya. Seperti itu. Ini sepertinya ada 8, ya. Ya, ada 10, ya. Jadi ini ada 10 kalimat penyusunnya. Ya, seperti itu. Nah, baik, kita masuk ke soal nomor 3. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, dalam teks tersebut terdapat kesalahan penulisan kata. Jadi ada kesalahan penulisan kata, yaitu pada kalimat berapa? Ada opsi A, 1, kemudian 2, 3, 4, dan 5. Ya, gitu. Nah, kalimat keberapa? Tadi saya sudah buat teksnya. Kita lihat di sini, berarti kita fokus di sini saja ya, karena dia sampai 5. Ada penulisan kata yang salah, ya. Dan itu biasanya di panitia akan membantu kalian dengan memberikan dia huruf miring, ya. Jadi untuk ini menyentuh, ya, ini ada kata menyentuh di kalimat 1, kemudian di kalimat 2 itu ada penulisan kata dinyalakan, ya, seperti itu. Lalu di 3, ya, itu ada penulisan kata ini menggunakan, oke. Kemudian di 4 itu ada penulisan kata memakai, dan di 5 itu ada kata, di 5 kita lihat, oke, pastikan mengatur aliran pada angka 0 lalu kencangkan, ya, ini, oke, ya. Nah, dia, ya, kita lihat. Nah, yang mana yang tepat? Karena soalnya menyatakan, kita lihat tadi, oh, kesalahan, ya, berarti yang salah, ya. Oke, yang salah di sini, ya, adik-adik. Nah, berarti kalian sudah bisa melihat yang salahnya di mana. Kalau menyentuh itu sudah benar, ya. Oke, ini peluluhan dari kata dasar sentuh. Jadi ini S-nya, adik-adik, huruf S-nya itu luluh menjadi huruf N dan Y. Jadi dia sudah benar, ya. Seperti itu, ya, untuk 1. Kemudian untuk nomor 3 menggunakan, ini juga imbuhan, ya.
atau awalan me akhirannya juga kan pada kata dasar guna itu juga sudah tepat ya penggunaannya. Kemudian nomor 4 juga kata memakai itu sudah tepat ya. Ini pada kata dasar pakai. Ya, jadi P akan luluh jadi huruf M, jadi memakai itu juga sudah tepat penulisannya ya. Kemudian nomor 5, coba kita lihat nomor 5, yaitu kencangkan, ini juga sudah benar mendapatkan imbuhan kan. Ya, jadi penulisannya sudah tepat. Berarti yang salah adalah di soal di kalimat nomor 2, yaitu ada pada dinyalakan ya. Ini dia pakaikan spasi ya. Ini ada spasinya ya adik-adik. Itu kan salah ya, karena di situ itu sebagai imbuhan ya, bukan sebagai kata depan atau preposisi yang memang ditulis secara terpisah ya, seperti misalnya di sekolah, kemudian di rumah ya, di jalan, itu terpisah karena di situ adalah menunjukkan tempat atau preposisi. Tapi kalau di sebagai awalan, maka dia harus ditulis secara serangkai atau bersambung. Ya, maka yang keliru atau yang salah adalah kalimat nomor 2. Ya, seperti itu. Ya. Nah, sekali lagi adik-adik yang mau bertanya atau ada pertanyaan silahkan ketik saja di kolom komentar atau kolom chatnya. Nanti saya lihat pertanyaannya apa dan saya akan jawab pertanyaan kalian. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut, ini soal nomor 3 tadi sudah. Kemudian jadi jawabannya adalah kalimat 2 ya, B adik-adik. Nah, sedikit informasi buat kalian pada peluluhan kata, yaitu KTSP, ini adik-adik harus tahu ya. Tadi karena ada beberapa kata yang luluh, jadi peluluhan kata itu pada huruf K, kata dasar yang diawali K, T, S, dan P. K ini akan luluh jadi huruf N dan G, T jadi huruf N, S, N dan Y, dan P jadi huruf M. Apabila dia mendapatkan awalan me pada kata dasarnya. Ya, jadi dia akan luluh. Gitu ya. Dia akan luluh kalau dia mendapatkan awalan me ya. Kecuali, jadi ada pengecualian adik-adik, kecuali kalau huruf keduanya juga konsonan. Huruf keduanya konsonan, artinya dia double konsonan ya, maka dia tidak luluh ya. Jadi contohnya misalnya kita ambil prediksi ya. Prediksi mendapatkan awalan me, maka tetap kita katakan dia adalah memprediksi. P-nya tetap akan disebut tidak luluh jadi huruf M. Kenapa? Karena dia adalah huruf keduanya konsonan atau urutan konsonan. Ya, ini dia. Jadi ini penandanya. Nah, ini dia P sama R, gitu ya. Makanya dia tetap disebut. Tapi kalau dia bukan huruf keduanya konsonan, maka dia harus luluh. Makanya kalau kita katakan kurang kan pasti bilangnya mengurang. Tulis pasti bilangnya menulis, ya. Simpan, menyimpan, pinjam, meminjam. Maka dia akan luluh. Nah, untuk beberapa kata yang tidak familiar di telinga adik-adik, seperti misalnya kata mempesona atau memesona, maka yang benar adalah memesona. Ya, bukan mempesona. Kenapa? Karena P-nya harus luluh jadi huruf M. Ya, mempercayai atau memercayai, maka yang benar adalah memercayai, kan begitu. Mengkonsumsi atau mengonsumsi, maka yang benar adalah kata mengonsumsi, ya, bukan mengkonsumsi. Kenapa? Karena K-nya luluh menjadi huruf dan N dan G, gitu ya. Nah, peluluhan ini ya biasa hadir juga di soal adik-adik. Ya, seperti itu. Bisa dilihat, maka tadi jawabannya adalah B. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan ke soal berikutnya. Ke soal nomor
4. Nomor 4 pertanyaannya adalah penggunaan kata ulang yang tepat pada kalimat dalam teks tersebut. Nggak usah saya perlihatkan teksnya karena di opsinya sudah ketahuan bisa jawabannya. A, ada kata menerus-nerus. Ini udah keliru pasti ya adik-adik. Kemudian B, ada kata terus-menerusan. Nah, ini juga ya salah. Nah, kemudian C, ada kata terus-menerus. Ya, bisa jadi. Kemudian D, terus dan menerus. Ini keliru. Dan E, terus-terusan. Ini juga keliru. Jadi jawabannya adalah C. Ya, yaitu terus-menerus. Ini sebagai pengulangan kata yang biasa kita gunakan ya sebagai kata ulang sebagian. Ya, terus. Kemudian ini mendapatkan awalan me, terus menerus. Ya, seperti itu. Oke, jadi jawabannya adalah Charlie. Seperti itu, adik-adik. Untuk soal nomor 4, ya, kita lanjutkan. Kalau tidak ada yang bertanya, ke soal nomor 5. Nomor 5 juga masih terkait dengan teksnya tadi. Ini dia. Oke. Tulisan kata kerja yang bercetak miring dalam teks tersebut yang tidak tepat adalah, tadi saya sudah perlihatkan ya teksnya, yaitu ada menyentuh. Nah, kita lihat ada kata menyentuh. Ini tepat ya adik-adik ya. Sekali lagi ini sudah benar karena ini dari kata dasar sentuh. Oke ya. Kemudian B, mengeringkannya. Ya, ini juga awalan me. Berarti N dan G di sini berasal dari tadi yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu berasal dari kata kering, berarti. Ya, seperti itu. Kemudian untuk bagian C, ya, menggunakan, ya, ini pada kata dasar guna, berarti, ya, ini dia guna, jadi kering, ini sentuh. Kemudian untuk bagian delta berarti tadi ini berasal dari huruf P, berarti kata dasarnya adalah pakai. Nah, ini gitu. Ya, berarti yang dalam teks tersebut yang tidak tepat adalah opsi E, ya. Kenapa E keliru, adik-adik? Ya, ini kan kata dasarnya, coba lihat. Bagian E ini kan kata dasarnya adalah tunjuk. Ya, ini N ini berasal dari huruf T ya. Jadi tunjuk. Nah, tunjuk. Nah, itu punya akhiran K ya. Nah, punya huruf K maksud saya ya, punya huruf K di akhir katanya. Tunjuk. Mendapatkan awalan me dan akhirannya itu bukan akhiran an adik-adik, tapi akhirannya adalah akhiran kan. Ya, seperti itu. Nah, jadi ada keliru. Kenapa? Karena hanya satu huruf K-nya. Padahal harusnya dia punya 2 huruf K. Ya. Jadi harusnya itu yang benar adalah kata menunjukkan. Nah, jadi double K-nya ya. Seperti itu. Menunjukkan. Jadi 2 K-nya. Ya, dan di sini hanya 1. Makanya dia adalah keliru. Ya, seperti itu. Nah, hal yang begini kalau kalian tidak biasakan ya atau tidak jeli melihat, maka kalian bisa terkecoh pastinya. Ya, seperti itu. Maka jawabannya adalah E. Oke, itu nomor 5, adik-adik. Saya lanjutkan ke soal berikutnya. Ya. Apa ada yang bertanya sampai nomor 5 ini? Di kolom komentar silakan ya bertanya ya. Pun kalau misalnya terkait dengan pengetahuan umum boleh ya, tentang literasi juga boleh ya, masih terkait dengan materi saya, silakan bertanya adik-adik. Selanjutnya saya ke soal nomor 6. Nah, ini nomor 6. Kita masuk di penggunaan konjungsi atau kata penghubung ya. Jadi penggunaan konjungsi yang tepat untuk mengisi bagian yang kosong, bagian yang rumpang pada tengah teksnya ya, atau di tengah-tengah ini ya. Yang mana yang tepat? Ada oleh karena itu, ada namun, akan tetapi, ada sebaliknya, dan ada kata selain itu.
ya. Kita lihat teksnya. Terletak di antara dua aliran sungai, yaitu Progo dan Elo, tanah di sekitar candi ini memiliki arti yang kurang lebih sama seperti pertemuan sungai Indus dan Gangga. Titik. Kemudian ada kosong, secara religi, keberadaan kebudayaan Hindu-Buddha di sekitar Borobudur memiliki kesamaan dengan kebudayaan di negeri asalnya. Apakah oleh karena itu sebagai suatu penyimpulan? Ya, kayaknya belum ya, nggak cocok. Ataukah kata namun sebagai pertentangan? Nah, jadi adik-adik harus tahu fungsinya. Konjungsi itu sebagai apa? Apakah dia sebagai pertentangan pada kalimat sebelumnya? Atau sebagai simpulan pada kalimat sebelumnya? Atau kelanjutan ya pada kalimat sebelumnya? Atau penambahan pada kalimat selanjutnya. Jadi adik-adik harus tahu mengetahui itu. Namun kayaknya kurang tepat, ya, dia bukan mempertentangkan, ya. Kemudian akan tetapi juga sama, dia sebagai pertentangan, salah, ya, berarti ini salah, namun juga salah, ini salah. Ya, tinggal dua opsinya, sebaliknya atau selain itu. Ya. Kurang lebih sama seperti pertemuan Sungai Indus dan Gangga. Secara religi, ini kan berarti dia memberikan penambahan. Ya, secara religi, keberadaan kebudayaan Hindu-Buddha itu berarti ini memberikan tambahan pada kalimat sebelumnya. Ya, tadi. Berarti yang kalau kita pilih opsinya yang konjungsi menyatakan penambahan itu adalah opsi E, yaitu selain itu. Ya, jadi ini adalah masuk di penambahan. Jadi selain itu, secara religi, keberadaan, dan seterusnya. Ya, kalau sebaliknya ini menyatakan konsesif atau perlawanan. Ya, jadi bukan juga. Oke, jadi peletakan konjungsi pada sebuah kalimat harus tepat. Ingat juga apakah dia sebagai antar kalimat atau sebagai intra kalimat. Ya, adik-adik ya. Jadi adik-adik harus jeli melihat konjungsi sebagai dua jenis yang berbeda. Ada konjungsi yang berada pada awal kalimat, maka dikatakan antar kalimat. Dan ada konjungsi intra kalimat yang posisinya berada di tengah-tengah kalimat. Nah, seperti itu. Jadi harus kita lihat teksnya. Baik, soal nomor 6 saya cukupkan. Ya. Kita masuk ke soal nomor 7. Nah, ini kalian ditanyakan dengan ide pokok paragraf tersebut. Ya. Selalu kalian melihat dulu pertanyaannya apa, lalu ke teksnya ya, seperti itu. Jadi ide pokok paragraf tersebut adalah berbicara tentang ide pokok, maka kita akan pasti berbicara tentang keberadaan dari kalimat utama dalam paragraf tersebut. Kalimat utama itu bisa diletakkan di awal, deduktif, bisa diletakkan di akhir, induktif, atau bisa juga dia bersifat campuran, ya, seperti itu, atau variatif. Nah, kita harus melihat dia peletakannya di mana, ya. Ketika banyak negara yang melakukan lockdown atau karantina wilayah karena penyebaran COVID-19, masyarakat pun tidak bisa lagi beraktivitas di luar rumah. Alhasil, hanya media sosial yang bisa digunakan agar tetap saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Nah, kita sudah bisa lihat adik-adik pada kalimat 2 ini itu sudah posisinya sebagai kalimat penjelas, ya. Jadi dia menjelaskan, ya, kata ini itu dia menjelaskan kalimat pertama. Ya, berarti posisinya adalah sebagai kalimat penjelas. Ini kalau sudah kalimat kedua sebagai penjelas, maka arahnya itu akan mengarah kepada deduktif. Kalimat utamanya berada di awal paragraf, ya. Coba kita lihat yang lain. Melansir Teachcron, lembaga riset karantina, ya, mengungkapkan banyaknya aktivitas penggunaan media sosial selama beraktivitas di rumah. Ini juga pasti membahas tentang masyarakat yang tidak bisa beraktivitas di luar rumah. Ya, berarti menjelaskan. Setidaknya ada peningkatan lebih dari 25.000 pengguna baru aplikasi pesan WhatsApp dalam beberapa pekan terakhir. Itu juga sebagai penjelasan bagi kalimat pertama. Maka kita bisa mengatakan bahwa teks ini letak gagasan atau letak ide pokoknya itu berada di awal paragraf.
Nah, berarti kita ambil yang mana? Kalau bentuknya seperti ini adik-adik kalimatnya, coba lihat ketika banyak negara yang melakukan lockdown atau karantina wilayah, ini kan ketika ini konjungsi, ya. Kemudian ada tanda koma di sini, ya. Berarti ini adalah sifatnya keterangan. Nah, keterangan jangan diambil sebagai ide pokok, ya. Ambil yang menjadi intinya yaitu subjek predikat, gitu ya. Boleh menambahkan objek, boleh. Ya, yang intinya jangan ambil bagian keterangannya. Jangan ambil bagian keterangannya, ya. Berarti kalau gitu ini adalah masyarakat subjeknya, kemudian tidak bisa itu adalah predikatnya. Ya, tidak bisa lagi beraktivitas. Berarti kita ambil yang itu. Masyarakat tidak bisa beraktivitas. Mau tambahkan kata di luar rumah boleh, mau tidak ada kata di luar rumahnya juga tidak jadi masalah. Coba kita lihat opsinya. Banyak negara yang melakukan, itu udah salah ya, udah sesuai dengan kalimat pertama. Ya, jadi caranya gitu. Kemudian B, negara melakukan lockdown, ini juga tidak sesuai dengan tadi, masyarakat tidak bisa beraktivitas, kan begitu. Kemudian C, peningkatan jumlah pengguna media sosial, itu juga tidak membahas kalimat pertama. Itu salah. Kemudian kita lihat bagian D, ya. Saya hapus dulu. Nah, bagian D, masyarakat tidak bisa beraktivitas di luar rumah karena lockdown. Nah, ini sudah ada isi dari kalimat pertama tadi, yaitu masyarakat kemudian tidak bisa beraktivitas di luar rumah. Tadi hanya penambahannya saja, ya. Itu media sosial yang bisa digunakan. Nah, salah. Berarti jawabannya adalah delta. Ya, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya adik-adik? Nah, jadi harus tahu caranya untuk bisa melihat yang mana ide pokoknya di awal atau di akhir. Kalian bisa menggunakan tips, ya, saya kasih tipsnya. Itu adalah, ya, ambil saja istilah dewal in here. Ya, ini lebih banyak muncul di soal adik-adik. Dewal in here itu maksudnya apa? D itu adalah deduktif, ya. Deduktif itu letaknya di awal, ya. Kemudian in here itu artinya induktif, ya. Induktif letaknya di mana? Di akhir, ya, seperti itu. Nah, kalian bisa langsung lihat karena lebih banyak memang soalnya itu melihat teksnya itu deduktif atau induktif, lebih banyak itu, ya. Apakah diletakkan di awal atau di akhir, ya. Kalau di akhir itu berarti dia sebagai penyimpulan, ya, pada bagian akhir teksnya, seperti itu. Oke, ini adik-adik untuk soal nomor berapa tadi? 6, ya, kalau nggak salah. Saya lanjutkan ke soal berikutnya, nah, soal nomor 8. Nah, nomor 8, penggunaan konjungsi yang tidak tepat terdapat pada kalimat. Nah, konjungsi yang tidak tepat, langsung saja kita lihat. Tadi saya sudah jelaskan penggunaan konjungsinya. Bagian A itu, ya, mengonsumsi jamu atau bahan-bahan herbal memang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Apakah ada penggunaan konjungsi yang tidak tepat di situ? Tidak ada, ya, berarti abaikan. Kemudian bagian B, air putih saja jika diminum berlebihan akan menimbulkan efek samping. Ya, ini juga ada kata jika, ya, ini sebagai aposisi di tengah kalimat, ya. Ini kita lihat sudah kesesuaian, sudah tepat, ya. Kemudian bagian bagian Charlie, namun, nah, ini sebagai konjungsi antar kalimat, ya. Sudah tepat juga berada di awal kalimat posisinya. Kalau antar kalimat itu kan berarti di awal kalimat. Terus diikuti oleh tanda koma. Hal ini juga bisa membuat seseorang mengonsumsinya secara berlebihan. Kemudian bagian delta. Nah, ini kalian lihat bagian delta, adik-adik, ada sehingga. Ingat tidak? Sehingga itu bukan konjungsi antar kalimat. Ini, ya. Nah, sehingga itu adalah konjungsinya intra. Dia berada di tengah kalimat. Ya, tidak berada pada awal kalimat. Berarti peletakannya salah, ya. Jadi jawabannya adalah delta. Nah, untuk E, kalau mengonsumsinya secara berlebihan, ini konjungsinya, ya, adik-adik. Ada kata kalau, kemudian ada koma di sini,
sebagai anak kalimat sebagai anak kalimat ya berada di awal itu boleh ikuti tanda koma, kemudian induknya di belakang. Ya, itu bisa. Jadi kalau mengonsumsi secara berlebihan, pekerjaan liver akan jadi berat dan tentunya akan terganggu. Itu sudah tepat. Jadi jawabannya adalah delta. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Sampai saat ini belum ada yang bertanya. Wah, berarti mengerti semua ya menteri saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa diterapkan nanti pada saat menjawab soal. Nomor 9, penulisan kata yang tidak baku adalah. Nah, ini tadi saya sudah kasih tipsnya untuk penggunaan imbuhan ya. Mengkonsumsi, menganggap, menengah, ditimbulkan atau dikonsumsi. Ya, adik-adik. Pasti kalian sudah tahu jawabannya. Adalah alfa ya. Jadi mengkonsumsi. Ya. Jadi yang benar itu harusnya apa, adik-adik? Mengonsumsi. Jadi huruf K-nya luluhlah menjadi huruf K-nya menjadi huruf N dan G. Ya, gitu. Oke, bisa ya? Oke, satu soal lagi untuk pertemuan hari ini. Nah, nomor 10. Untuk nomor 10 saya minta kalian boleh menjawab. Tulis saja di kolom komentar adik-adik. Saya juga mau tahu siapa yang aktif, siapa yang memperhatikan saya. Masih melihat jeli melihat pertanyaannya. Boleh dijawab jawabannya A, B, C, D atau E. Untuk konjungsi yang tidak tepat mengisi bagian yang kosong pada teks tersebut. Boleh? Yang mau menjawab silakan. Oke, ada yang jawab C. Baik, mantap. Ya, dari Luhut Timur. Sip, ya. Ya, C dari sudah ada dari Bulukumba ya. Oke, baik. Oke, ada lagi? Ada yang jawab A, mayoritas ke C ya. Oke, keren, mantap. Ya, dari Enrekang juga. Oh, dari SMA 12 Makassar ya. Tuan rumah kita di sini. Maksudnya di Kota Makassar ya. Oke. Sip, dari SMA 4 Goa. C juga. Baik, 14 Maros. Oke, keren. Ya. Oke, sip, mantap. Kayaknya 14 Maret semua mengarah ke opsi C. Wah, keren ya. Baik, jadi ini adalah konjungsi yang tepat untuk mengisi. Memang harus kita lihat bahwa ini adalah konjungsi korelasi ya, adik-adik. Konjungsi korelasi. Saya kasih tipsnya ya untuk konjungsi korelasi. Ya. Jadi untuk konjungsi korelasi itu bisa kita pakai korelasinya bisa kalian pakai TP Bu Mela bau mangga. Ya, nah kalian bisa pakai ini untuk korelasi ya, penghubung berpasangan. TP itu maksudnya tidak, pasangannya tetapi ya. Jadi kalau tidak, itu maka akan berpasangan dengan tetapi. Nah, kemudian Bu Mela itu maksudnya bukan, ya, maka pasangannya adalah melainkan, bukan pasangannya melainkan. Ya, terus kalau bau itu maksudnya baik, pasangannya adalah maupun. Nah, terus mangga itu maksudnya makin, ya, makin, pasangannya adalah sehingga atau hingga bisa. Ya, itu dia. Pasangan tetapnya ya, namanya aneksi. Pada penghubung korelasi, ya, jadi penghubung yang berpasangan. Ya, ini kita bisa pakai tipsnya, ingat saja TP Bu Mela bau mangga, ya, seperti itu. Nah, kita lihat di sini kan ada kata baik. Nah, ada kata baik di sini ya. Maka apa pasangannya dong? Kalau baik, ya, tentunya kalau baik, maka pasangannya adalah maupun, ya, gitu. Jadi baik, maka di sini harus diisi oleh kata maupun, ya, gitu. Jadi jawabannya sudah benar adalah Charlie.
Ya, seperti itu. Jadi kalau tidak, ya berarti tetapi. Kalau bukan berarti melainkan. Jangan dibalik kalau tidak ke tetapi atau bukan ke tetapi. Ya, seperti itu. Oke, adik-adik, itu untuk tips nomor 10. Ya, dan saya rasa sekian dulu soal yang saya berikan buat kalian pada pagi hari ini. Ya, kalau ada yang mau bertanya, saya berikan. Kalau tidak ada tidak Kak, yang mau bertanya? Ya, saya kasih waktu kesempatan yang mau bertanya. Boleh? Sudah paham pastinya ya kayaknya materi kita hari ini. Oke, baik. Kalau begitu ya sudah mengerti, maka saya cukupkan dulu sampai di sini pertemuan kita adik-adik. Semoga yang saya berikan dapat bermanfaat buat kalian untuk 10 nomor ini. Ya, nanti kita akan lanjutkan lagi di sesi berikutnya untuk materi-materi pengetahuan pemahaman umum dan materi pemahaman bacaan dan menulis serta literasi bahasa Indonesia. Ya, keirian bersama Papa cukup sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.